Alasan permohonan uji materi Roy Suryo Ces dinyatakan tidak jelas Hakim MK. Saldi Isra beri 3 opsi. Panel Hakim Mahkamah Konstitusi MK menilai tidak jelas permohonan uji materi yang diajukan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma terkait beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE dan KUHP lama maupun baru. Majelis Hakim MK pun memberikan 3 opsi kepada Roy Suryo Ces sebelum permohonan ini diajukan ke rapat permusyawaratan hakim. Ketua Panel Hakim MK, Saldi Isra, meminta kubu Roy Suryo Ces merombak permohonan uji materi sejumlah pasal dalam sidang tersebut. Di kedudukan hukum, ini yang perlu ada perombakan agak serius, karena belum dijelaskan siapa pemohon ini ketiga-tiganya. Jadi seharusnya dijelaskan, Pak Roy Suryo siapa, Ibu Tifa siapa, dan segala macam, ucap Hakim MK Saldi Isra. Lalu, apa sih problem konstitusional yang dihadapinya berkaitan dengan norma ini, dan itu belum jelas. Itu harus disertakan bukti. Jadi kalau diceritakan orang ini begini, dan segala macamnya, tidak ada buktinya, nah kan tidak kuat. Kami tidak bisa membenarkan sesuatu yang tidak dibuktikan. Para pemohon pun diminta menjadikan dokumen penetapan tersangka sebagai bukti untuk memperjelas kedudukan hukum masing-masing pemohon. Oleh karena itu, jelaskan kalau tadi dikatakan orang ini disangkakan dengan menggunakan pasal ini, itu penetapan tersangkanya dijadikan sebagai bukti untuk masing-masing pemohon ini, ujarnya. Baru setelah itu, Pak Refli jelaskan apa hubungan kausal antara peristiwa yang terjadi untuk menjelaskan kasus konkretnya itu dengan berlakunya norma itu, yang dimohonkan pengujian itu. Dengan begitu, nantinya permohonan yang diajukan memenuhi prinsip kausal verban, yakni adanya hubungan sebab akibat antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan setidak-tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami pemohon. Dan itu sama sekali belum ada di legal standing atau kedudukan hukum pemohon, jadi baru sebatas menyebutkan pasal-pasal, kata Saldi. Dikatakan Saldi, Isra terkait permohonan ini pihaknya akan bertanggung jawab ke rapat permusyawaratan hakim. Kamilah yang pertama yang akan menjelaskan permohonan ini baru nanti akan dinilai oleh 9 hakim, katanya. Karena itu ketika permohonan tidak jelas, maka pihaknya menjadi lebih tidak jelas lagi menjelaskan kepada hakim lain. Nanti dibilang kabur, sudah dikaburkan saja ini barang, katanya kan? Nah gitu. Oleh karena itu beberapa nasihat, katanya. Terkait permohonan uji materi ini, pertama, pihak Roy Suryo Ces meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan. Ini boleh, fine. Cuman tinggal memberitahu kepada kami akan tetap terus. Jadi tidak ada yang relevan yang disampaikan oleh hakim tadi. Oke, nggak ada masalah. Kedua, pemohon memerlukan waktu yang lebih panjang untuk memperbaiki, sehingga dimungkinkan untuk menarik permohonannya. Kemudian, opsi ketiga, pemohon meneruskan permohonan ini tapi memperbaiki terlebih dahulu. Nah, kalau sikap hukumnya jatuh kepada pilihan ketiga, maka menurut hukum acara ada waktu maksimal 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki. Perbaikan sudah harus diterima mahkamah pada 23 Februari paling lambat pukul 12 WIB.